Oke, selamat datang kembali di course Game Design. Di sesi 2 ini kita akan mempelajari money from game. Jadi di sini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah commission game dan intellectual property atau IP ya. Kemudian direct dan indirect payment method. Kemudian funding program in Indonesia. Dan yang terakhir adalah video game digital distribution service. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas apa sih kira-kira perbedaan dari commission game dan intellectual property atau yang sering disebut IP. Oke, jadi kita akan bahas dulu yang IP ya teman-teman. Jadi intellectual property atau yang sering disebut dengan IP itu adalah sebuah uh, produk ya yang teman-teman buat dan itu sifatnya dipatenkan teman-teman. Jadi produk yang teman-teman buat itu sudah terdaftar resmi di pemerintahan ya, yang dilindungi oleh undang-undang gitu ya teman-teman. Nah, itu biasanya bisa disebut dengan paten, copyright atau trademark teman-teman. Biasanya kalau teman-teman buat IP itu sifatnya adalah project pribadi teman-teman ya, atau bisa dibilang project yang memang asli bikinan dari satu kelompok atau studio atau industri perusahaannya gitu teman-teman. Nah, sedangkan kalau commission game itu adalah sebuah proses di mana teman-teman individu atau grup nih, teman-teman ngerjain uh, project dari studio atau perusahaan lain gitu teman-teman. Entah itu sebagian atau malah full ya teman-teman. Jadi bisa aja teman-teman buat nih kemudian tapi IP yang ada di situ tuh bukan milik teman-teman. Jadi IP-nya itu milik perusahaan lain atau studio lain gitu ya teman-teman. Nah, itu adalah perbedaan dari intellectual property atau IP dengan commission game teman-teman. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu direct payment method. Nah, di sini ada tiga bentuk dulu nih teman-teman. Yang pertama adalah retail sales, kemudian digital distribution, kemudian yang ketiga adalah subscription. Nah, kita akan bahas dulu untuk retail salesnya teman-teman. Jadi untuk retail sales ini gimana sih maksudnya? Jadi teman-teman ketika sudah membuat sebuah game, teman-teman kan harus merilis game tersebut gitu ya. Nah, teman-teman otomatis perlu melakukan perencanaan di mana sih kita akan merilis sebuah game itu. Nah, salah satunya adalah dengan cara retail sales. Jadi di mana ada sebuah publisher ya atau distributor lah lebih tepatnya teman-teman. Distributor ini akan menyediakan platform untuk kita berjualan teman-teman. Contohnya yang paling sering dipakai adalah Steam, Play Store, dan lain-lain gitu ya teman-teman. Kalau untuk game PC ya bisa di Steam, kalau untuk game mobile ya bisa di Play Store atau di App Store gitu. Dan mereka itu memiliki aturannya sendiri-sendiri teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah digital distribution teman-teman. Nah, digital distribution ini biasanya ini bersifat individu teman-teman. Jadi bisa aja nih teman-teman yang langsung merilis game teman-teman itu melalui sebuah website yang teman-teman buat sendiri, atau sebenarnya bisa juga lewat publisher gitu teman-teman. Cuman bedanya apa? Bedanya dia nggak melewati distributor yang memiliki platform. Jadi platformnya itu dibuat sendiri teman-teman. Seperti webnya dibuat sendiri, nanti para pemainnya download di web tersebut. Biasanya akan membutuhkan install klien dulu teman-teman. Ini udah banyak sih kayak kayak game-game yang RPG gitu ya teman-teman, yang bersifat RPG. Nah, kemudian yang ketiga adalah subscription nih teman-teman. Di subscription ini model bisnisnya yaitu para pemain itu akan berlangganan ya teman-teman ke gamenya teman-teman gitu. Biasanya sih bulanan ya teman-teman. Nanti tiap bulan para pemain itu harus membayar gitu ya teman-teman. Nah, salah satu contohnya yaitu adalah Final Fantasy 14 ya. Atau bisa juga contoh lainnya adalah WoW ya teman-teman, World of Warcraft. Nah, ada juga yang lainnya seperti The Elder Scroll Online, cuman entah kenapa ya, saya kurang tahu juga ya detailnya gimana. Dia menyetop model bisnis subscription ini teman-teman. Ya mungkin ada perhitungan-perhitungan di balik layarnya teman-teman. Nah, selanjutnya
masih di direct payment ya, direct payment method. Di sini selanjutnya adalah episodic delivery dan crowdfunding nih teman-teman. Kita akan bahas dulu untuk episodic delivery-nya. Nah, untuk episodic delivery ini bentuknya berbeda ya teman-teman dengan sequel. Biasanya kalau sequel itu kan gamenya itu benar-benar berubah teman-teman. Jadi umpama Age of Empire 2 gitu ya, kemudian Age of Empire 3. Nah, itu benar-benar semuanya berubah teman-teman, story-nya, asetnya gitu ya, gameplaynya, fiturnya itu benar-benar berubah teman-teman. 180 derajat. Nah, cuman kalau untuk episodik ini biasanya tidak se apa ya? Segeneral itu gitu berubahnya teman-teman. Jadi salah satu contohnya apa? Salah satunya adalah RE atau Resident Evil teman-teman. Resident Evil Revelation di tahun 2012 ya. Kemudian dibuat kembali nih episodiknya Revelation 2 gitu teman-teman. Ya walaupun pasti ada update di dalamnya ya, tapi tidak general sequel gitu ya. Nah, selanjutnya adalah crowdfunding. Jadi di sini teman-teman bisa mendapatkan dana ya secara langsung. Kalau ini secara langsung dan gamenya itu biasanya belum terbentuk lah, belum selesai teman-teman. Masih prototipe atau masih rancangan. Nah, itu adalah kelebihan crowdfunding ini. Salah satu website yang terbesar adalah Kickstarter ya teman-teman. Nanti bisa dicek di Google, cari Kickstarter, nanti teman-teman bisa pelajarin ya. Itu adalah crowdfunding. Nah, kita masuk ke indirect payment method nih teman-teman. Di sini ada dua. Yang pertama ada freemium dan free to play. Kita akan bahas dulu freemium. Nah, freemium ini dari kata free dan premium teman-teman. Jadi ini adalah model bisnis di mana game yang dibuat atau yang dirilis itu sifatnya gratis teman-teman. Cuman di dalamnya itu tidak menutup kemungkinan untuk player itu membeli sesuatu teman-teman. Membeli sesuatu itu biasanya bersifat untuk mempercepat progres, mendapatkan sesuatu yang tidak akan didapatkan apabila kita tidak membayar. Kemudian atau bentuk lainnya adalah bersifat kosmetik atau cuman hiasan atau biasa kita sering panggil itu skin gitu ya, skin dalam game. Nah, cuman di sini ada beberapa kelemahan yaitu teman-teman harus berhati-hati apabila membuat game freemium itu karena kalau sampai itu mempengaruhi permainan atau gameplaynya itu akan menjadikan game yang teman-teman buat itu pay to win. Jadi yaitu harus dipertimbangkan ya game balancingnya gitu. Apakah hal-hal yang dibeli itu yang dimana mempercepat proses gitu ya, atau mungkin menambah sesuatu di dalam game itu perlu diperhatikan. Apakah berimpact besar atau tidak ya di dalam game. Nah, kemudian selanjutnya ada free to play nih teman-teman. Nah, bedanya apa nih sama freemium? Kalau free to play ini biasanya teman-teman ini bersifat gratis, totally gratis teman-teman ya. Jadi dan di dalamnya itu kemungkinan teman-teman kurang bisa membeli apapun gitu ya teman-teman. Nah, memang free to play ini didesain untuk mungkin ya membuat orang-orang itu ingin melanjutkan gamenya, tapi berbeda apa ya, untuk melanjutkan gamenya gitu teman-teman. Salah satu contohnya adalah DLC ya, downloadable konten yang ada di dalam gamenya. Jadi apabila gamenya udah selesai nih story-nya, teman-teman tertarik dengan gamenya ya bisa beli DLC-nya gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk indirect payment itu di sini ada advertising and sponsorship dan kemudian commission game ya teman-teman. Nah, untuk advertising ini teman-teman udah sering tahu harusnya ya, karena di sini salah satu contohnya adalah semua game yang free yang ada di mobile atau game-game handphone ya teman-teman. Itu biasanya banyak yang gratis teman-teman download, kemudian tapi nanti setelah selesai level gitu ya, umpama level 1 selesai, level 2 selesai. Nah, untuk masuk ke level 3 teman-teman harus menonton dulu nih gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh advertising di dalam sebuah game ya, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah commission game. Jadi di mana teman-teman ini mengerjakan sebuah game gitu ya. Mengerjakan sebuah game tapi ini bukan game yang teman-teman buat gitu ya. Jadi ini bersifat komisi gitu teman-teman, bukan IP ya. Ini seperti yang ada yang
udah kita jelaskan yang di awal tadi, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu beberapa contoh ya teman-teman untuk video game digital distribution service. Jadi sebagai game designer, selain kita harus mengerti dari sudut pandang bisnisnya ya tadi dan model bisnisnya, teman-teman juga harus tahu nih target pasar mana nih yang cocok dengan game-game yang teman-teman buat gitu ya. Semisal game-game yang dibuat adalah PC, itu ada Origin, kemudian Epic Game, kemudian ada Steam. Nah, kalau untuk yang mobile ada dua tempat yang besar, yaitu adalah Google Play Store, App Store. Nah, kalau teman-teman gamenya masih bersifat apa ya, prototype gitu ya teman-teman, untuk menguji pasar ada satu tempat yang bagus yaitu itch.io teman-teman. Ini teman-teman bisa langsung upload ya. Jadi kalau yang App Store, Google Play Store dan lain-lain itu biasanya menunggu waktu dulu untuk di-review teman-teman. Tapi untuk itch.io ini teman-teman bisa langsung upload dan menguji pasar gitu ya teman-teman. Apakah game-game yang teman-teman buat itu dilirik oleh orang banyak gitu ya. Nah, kemudian apabila teman-teman ingin terjun di dunia industri game dan teman-teman ingin membuat satu studio sendiri atau membuat tim teman-teman sendiri gitu ya. Di Indonesia kebetulan kita ada beberapa funding program nih teman-teman yang bisa teman-teman pakai gitu ya, atau bisa teman-teman coba gitu. Yang pertama ada Agate Skylab Fund. Nah, ini yang diselenggarakan oleh Agate ya, salah satu studio di Bandung. Kemudian selanjutnya ada juga dari publisher Toge Production ya teman-teman. Di sini angkanya lebih dari 10K ya, 10K US dollar nih teman-teman. Dan yang ketiga ada Indigo Game ya teman-teman. Kalau nggak salah ini diselenggarakan oleh Telkom ya teman-teman. Nah, ketiga hal ini teman-teman bisa coba ya dicari-cari di websitenya masing-masing. Sudah saya sertakan di sini, nanti teman-teman bisa baca. Ini setiap tahunnya ada, jadi teman-teman bisa pitching game teman-teman yang teman-teman buat. Kemudian apabila memenuhi kriteria, teman-teman akan didanai gitu ya teman-teman. Nah, itu hal yang sangat menarik teman-teman yang bisa dicoba. Oke, kalau membicarakan crowdfunding nih tadi ya teman-teman, salah satu contohnya adalah Kickstarter.com. Jadi di website ini teman-teman bisa membuat satu halaman untuk mengiklankan game teman-teman. Nanti orang-orang dari seluruh dunia tuh bisa memberikan uang langsung yang nantinya bisa masuk ke teman-teman secara langsung untuk menyelesaikan game yang teman-teman rancang itu gitu teman-teman. Nah, salah satu contohnya adalah di tahun ini Coral Island ya, salah satu contohnya game yang dibuat oleh studio yang ada di Yogyakarta ya teman-teman, Starways kalau nggak salah ya. Nah, ini mendapatkan berapa ini ya teman-teman, 1.600.000 sekian dolar ya. Padahal target yang mereka targetkan itu adalah 70.000 teman-teman. Jadi ini udah over banget dan 70.000 dolar itu terpenuhi dalam waktu 36 jam doang teman-teman. Nah, jadi apabila teman-teman ingin mencoba ya, teman-teman juga bisa langsung kunjungi kickstarter.com ya teman-teman. Nah, untuk mendapatkan dana lainnya teman-teman, di sini ada satu hal lagi ya teman-teman. Di sini ada yang namanya akuisisi teman-teman. Jadi apabila teman-teman membuat studio game sendiri, memiliki tim sendiri ya, kemudian bisa aja muncul kesempatan untuk diakuisisi oleh studio yang lebih besar ya ranahnya daripada kita bilang startup gitu ya. Jadi bisa aja studio yang besar lainnya itu mengakuisisi studio yang teman-teman buat ya. Di sini salah satu contohnya adalah Freemergency ya, yang diakuisisi oleh Agate, dan kebetulan beberapa personilnya itu adalah lulusan dari jurusan Game Application Technology yang ada di BINUS teman-teman. Nah, di sini ada linknya juga, silahkan dibaca. Ini diakuisisi nilainya miliaran rupiah gitu ya teman-teman. Nah, jadi itu dulu teman-teman untuk sesi kali ini.